Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita patut menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan sudah menjaga dan menolong kita seminggu lamanya kita boleh beraktivitas, dan pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah dan menyembah Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Masing-masing kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiam di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerja maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Layak dipuji disembah. Kita menaikkan pujian ini. Satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa, satu nama yang membangkitkan kehidupan, satu nama yang menyelamatkan. Nama Yesus di atas segala-galanya. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta tunduk kepadamu Tuhan.
Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau telah izinkan kami hadapi, karena bersama dengan Engkau kami dapat melewati semuanya. Bersyukur pada hari ini ada waktu bagi kami untuk beribadah, menyembah Engkau. Terpujilah namamu ya Bapa. Sebelumnya Tuhan, kami mengakui akan semua dosa-dosa kami. Ampuni kami, kuduskan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemenangan Iman nomor 230, kita menyanyi bersama-sama 230. Ku beranilah ya Tuhanku. Mari kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Mari buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membaca bait pertama, Bapak Ibu akan membaca bait kedua, demikian seterusnya secara bergantian. Firman Tuhan berkata, di istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. 2-3. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewannya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewannya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria.
Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Puji Tuhan, demikian membaca firman Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan, sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita di saat kita lemah, di saat kita putus asa. Tuhan selalu menyertai kita. Ya, mari kita memuji Tuhan, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaskar di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Allah sangat mengasihi kita, karena itu Ia telah memberikan nyawanya untuk kita. Karena hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Untuk itu mari pergunakan hidup kita sebaik-baik mungkin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia cipta kau terus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita semua. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini kembali dapat peluang untuk mendengar firman dan juga merenungkan kebenarannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan membaca firman Tuhan dan juga akan merenungkan kebenarannya. Supaya di dalam menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, pengampunan dosa dan kepastian surga, kami mengisi hari-hari kami dengan penuh percaya akan pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam semua situasi hidup kami. Hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan juga hati kami bersedia untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membaca bagi kita Bapak Ibu dari kitab Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Daniel pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakan percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin-pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapatinya yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja.
dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Bapak Ibu, tema kita pada minggu ini adalah pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kisah Daniel di negeri Babilonia. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan November yang lalu kita sudah bicara mengenai berbagai kisah pertolongan Tuhan yang ajaib melalui kisah pelayanan dari Nabi Elia dan Nabi Elisa di kerajaan utara, kerajaan Israel, 10 suku di kerajaan utara yaitu berpusat di Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu dalam perjalanan sejarah kerajaan utara lebih dahulu dihancurkan dan orang Israel diangkut ke pembuangan. Tetapi kemudian Bapak Ibu, kerajaan selatan berpusat di Yerusalem yaitu kerajaan Yehuda pun pada akhirnya juga runtuh dan sebagian besar penduduknya keturunan Yehuda diangkut ke Babilonia. Dalam kitab Daniel Bapak Ibu kita membaca kisah bagaimana dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu dan kota itu dikalahkan. Dan dalam catatan firman Tuhan Bapak Ibu bahwa baik perkakas-perkakas bait suci itu diangkut semua ke Babilonia. Dan sangat menyedihkan firman Tuhan mencatat bahwa semua barang-barang itu dibawa ke dalam rumah dewanya, dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Di sini kita lihat Bapak Ibu seolah-olah perlengkapan-perlengkapan bait suci, satu pusat penyembahan Yehuda, satu penyembahan umat Allah. Di dalam kisah ini seolah-olah sudah berakhir dengan dibawanya perlengkapan-perlengkapan ibadah ke negeri pembuangan. Demikian juga Bapak Ibu beberapa keturunan bangsawan orang Yehuda juga diangkut. Seolah-olah inilah akhir dari kisah umat Allah yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi ternyata Bapak Ibu dalam perjalanan selanjutnya waktu kita membaca teks ini kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan juga di negeri pembuangan di Babilonia melalui kehidupan Daniel. Bapak Ibu Saudara, kisah ini dimulai ketika Raja Nebukadnezar meminta kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan dengan beberapa kriteria, dikatakan orang muda yang tidak ada sesuatu celah, maksudnya tidak ada cacat. Ya, jadi nomor 1 syaratnya adalah keturunan raja, keturunan bangsawan. Yang kedua harus orang muda yang tidak bercelah, termasuk dalam perawakan. Jadi posturnya secara fisik ini juga harus baik. Dan dikatakan selanjutnya yang memahami berbagai-bagai hikmat. Jadi orang-orang ini pinter, berhikmat. Bukan saja setelah ikut pelatihan 3 tahun Bapak Ibu ya, sebelum itu kriteria ini sudah ada. Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Tujuannya adalah supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Nebukadnezar Bapak Ibu sebagai seorang penguasa yang berhasil mengalahkan berbagai suku bangsa lain, dia menggunakan satu sistem di mana orang dari berbagai suku bangsa diangkut pergi ke Babilonia, dijadikan supaya berbaur. Supaya kalau sudah berbaur, identitas nasional suku-suku bangsa ini enggak ada lagi. Yang ada hanya satu, orang Kasdim. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi pemberontakan. Kalau identitas nasional sudah tidak ada, apa yang harus diperjuangkan? Karena itulah waktu Nebukadnezar meminta ini, maka dikatakan di dalam ayat ke-6 ada 4 orang yang dipilih dari orang-orang yang dibuang ke Babilonia ini. Yang pertama adalah Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Apakah ada orang muda lain? Oh, banyak sekali. Tetapi yang dipilih hanya 4 orang. Dan dalam ayat yang ke-7 waktu mereka direkrut
untuk dipersiapkan, maka pemimpin pegawai istana mengubah nama mereka. Dan kalau kita membaca ini dikatakan Daniel diberi dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Semua ini ada kaitan dengan dewa-dewa sembahan orang Babilonia. Nama mereka diubah. Tempat mereka tidak lagi di Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu, ternyata ada tekad yang sangat kuat di hati Daniel. Sehingga meski di tengah pembuangan, tapi dia memiliki satu tekad yang sangat kuat untuk mempertahankan identitasnya, khususnya di dalam penyembahannya hanya kepada Tuhan. Dalam ayat 5 dikatakan bahwa setiap hari mereka diwajibkan untuk makan dan minum dari santapan raja. Apa yang raja makan, mereka makan. Apa yang raja minum, mereka juga minum. Dan ini harus berlangsung selama 3 tahun. Tetapi firman Tuhan berkata ayat yang ke-8 bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi Daniel dia menyatakan sikap, ini sangat jelas. Daniel katakan bahwa dia tidak sebagai orang Israel, orang Yehuda. Dia menyatakan kepada orang yang mengatur mereka bahwa dia tidak bisa minum, tidak bisa makan santapan raja. Ini bukan soal tidak enak ya, tetapi dalam keteguhan hati orang Israel soal makan dan minum, ya, soal pantang makan dan minum, ini berhubungan dengan iman mereka. Jadi Daniel berkata dia tidak mau menajiskan diri, ya. Nah, pada awalnya memang penjenang atau mandor atau supervisor yang mengatur ransum mereka, di situ ada satu kata juga, misalnya pelabur ayat 5, itu ransum, itu jatah makanan, ya. Pada awalnya si penjenang ini enggak mau, dia katakan bagaimana kalau sampai kamu enggak makan makanan raja, kalian tidak minum minuman raja, lalu nanti dalam perkembangan kalian nanti kelihatan kurus begitu, atau tidak sehat, maka dia katakan bagaimana ini sesuatu yang berbahaya karena dia bertanggung jawab kepada raja. Tetapi Daniel berkata, adakan percobaan selama 10 hari dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah 10 hari hanya dengan minum air biasa, makan sayur-sayuran, pada waktu lewat 10 hari firman Tuhan mencatat ayat yang ke-15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik, posturnya lebih baik. Artinya dilihat saja nampak lebih sehat. Dan dikatakan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kita juga heran ya Bapak Ibu ya. Ini dikasih air biasa begitu, makan sayur-sayur mereka lebih gemuk ya. Kita juga zaman dulu orang kalau gemuk ya itu sehat ya. Artinya Bapak Ibu ini satu gambaran yang sangat nyata bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan pertama untuk Daniel dan teman-temannya waktu mereka mendapat peluang untuk tinggal di istana menjadi pelayan langsung kepada raja. Mereka dalam posisi bukan sebagai orang yang bisa mengatur dirinya sendiri. Mereka diangkut ke pembuangan Babilonia sebagai orang buangan, sebagai budak dari Nebukadnezar. Tetapi pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan nyatakan apa? Nomor 1, dapat kesempatan untuk mereka ada di istana. Lewat apa? Proses Tuhan. Yang kedua, tadi kita melihat Tuhan melakukan pertolongan yang ajaib. Waktu mereka taat sepenuhnya untuk mau ikut Tuhan di dalam kondisi apapun. Ya, karena soal makan minum bagi mereka adalah dalam satu hubungan iman. Dan memang Tuhan sudah menetapkan termasuk sistem diet mereka. Waktu mereka taat, Tuhan menyatakan pertolongan yang ajaib. Mereka sehat Bapak Ibu Saudara. Secara normal kita tahu kalau makanan bergizi nanti orang yang makan tentunya lebih sehat begitu ya. Seperti dalam masa pandemi ini kita ya, harus banyak makanan sehat, minum vitamin ya, olahraga dan sebagainya. Dengan harapan adalah supaya kita daya tahan tubuhnya bagus begitu sehat bisa menghadapi banyak virus. Secara normal kalau kita tidak makan yang bagus tentunya kita akan sakit.
Tapi dalam konteks ini Bapak Ibu kita melihat ternyata 10 hari dalam uji coba itu pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan. Jadi sekali lagi ini bukan soal apa yang dimakan pada akhirnya, tetapi bagaimana Tuhan telah memberkati, Tuhan telah memelihara, Tuhan menyatakan pertolongan yang ajaib untuk Daniel dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, setelah 3 tahun di dalam masa pelatihan itu, dan mereka dipanggil untuk berhadapan langsung dengan raja. Dalam ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan beri pertolongan yang ajaib. Bahwa keempat orang muda Yehuda ini yang sepenuhnya bergantung kepada anugerah Tuhan selama di negeri pembuangan. Mereka dapat pertolongan Tuhan di mana dalam soal hikmat, dalam soal kepandaian termasuk Daniel. Tuhan beri kepada dia untuk memahami vision, mimpi, penyataan-penyataan khusus yang nanti kita tahu Bapak Ibu dalam pelayanan dia di istana raja. Dengan karunia Tuhan inilah dia bisa bertahan termasuk orang Israel 70 tahun kemudian mereka bisa kembali kepada Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, dalam catatan yang kita baca ayat 20 memang ini hal yang sering kali disampaikan kepada orang muda. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan tidak berkata bahwa kalau ada orang muda taat nanti pasti 10 kali lebih cerdas daripada orang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak menjanjikan hal yang sama. Hanya menunjukkan, dalam ayat 20 dikatakan demikian. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bapak Ibu, memang ada catatan orang-orang ini akhirnya 10 kali lebih cerdas. Tetapi tidak boleh secara langsung kita ambil katakan, oh kalau anak muda kita taat, oh rajin kebaktian dan pelayanan, hidup beriman, nanti kalau kuliah pasti semua cum laude, summa cum laude, pasti 10 besar semua. Bapak Ibu, tidak demikian. Kita tidak boleh membebankan kepada mereka hanya atas dasar iman dihubungkan dengan kepintaran. Ada cukup banyak orang di dunia ini Bapak Ibu bahkan tidak percaya Tuhan juga bisa cerdas ya. Orang bisa berhasil dalam bidang keuangan, sehat dan kaya raya juga, bahkan tanpa hubungan dengan Tuhan. Tetapi kita kalau orang percaya, kita yakin betul di dalam semua situasi hidup kita, kita bisa menanti pertolongan Tuhan yang ajaib. Termasuk dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan, dalam proses membangun usaha kita, dalam proses kita mungkin menghadapi situasi yang sulit menyangkut sakit penyakit, termasuk pandemi seperti hari ini. Kita yakin pertolongan Tuhan yang ajaib, itu Tuhan sanggup lakukan dan Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi kita harus yakin juga cara Tuhan menolong kita itu sangat unik. Tidak semua kisah-kisah dalam Alkitab perjalanan baru tentang mujizat, lalu kita bilang prosesnya pasti seperti itu. Tetapi yang harus kita pegang Tuhan yang sama, tidak berubah. Seperti Tuhan yang sama yang berkarya dalam hidup Elisa dan Elia di negeri Israel. Tuhan yang sama juga tidak meninggalkan umatnya ketika mereka ada di negeri pembuangan. Dalam keyakinan itulah kita yakin bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib tidak bergantung kepada tempat. Entahkah di dalam gedung gereja, apakah saudara di dunia kampus, dalam situasi perjalanan, di rumah sakit, atau di dalam satu situasi yang mungkin kita anggap lebih untuk lebih enak berdoa, memuji Tuhan. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib bisa terjadi di mana saja. Sepanjang apa Bapak Ibu? Sekali lagi semua di dalam kedaulatan Tuhan dan ada unsur faktor manusia kita apa? Kita mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Karena itu apapun kondisimu hari ini, masih ada pergumulan yang berat, jangan pernah kehilangan percaya kepada Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana dalam hidup. Engkau mungkin orang muda dalam proses pendidikanmu, atau engkau dalam satu proses ujian tertentu untuk satu jenjang. Engkau masih melihat seperti seolah masih pintu tertutup, tapi engkau harus yakin segala sesuatu rancangan Tuhan yang memang akan dinyatakan untuk hidupmu di dalam doa dan usaha, dalam beriman dan menanti Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib masih bisa terjadi. Nantikan Tuhan
jangan lemah, jangan tawar iman, yakin kita harus terus bertahan mengisi hari-hari keselamatan kita, termasuk hari-hari masa pandemi ini. Kita harus kuat melewatinya karena Tuhan yang sama yang menolong kita di tahun yang lalu, Tuhan yang sama juga sudah menolong kita sejauh ini sampai bulan ini. Nanti seiring waktu kita melewati ini sekalian, kita boleh berkata, Tuhan yang sama telah menolong saya melewati situasi yang biasa, situasi yang luar biasa, situasi yang krisis dan normal. Tuhan yang sama telah menguatkan saya. Di dalam semuanya biarlah pertolongan Tuhan yang ajaib yang ditinggikan, bukan karena kebaikan, bukan karena usaha kita. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan yang sama yang telah memelihara bangsa umat Israel dalam perjalanan di padang gurun dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Ketika mereka dipimpin oleh Tuhan dalam membangun hidup bangsa sampai kerajaan-kerajaan didirikan. Bahkan sampai kerajaan-kerajaan diruntuhkan dan mereka diangkut ke negeri pembuangan. Tuhan yang sama juga berkarya dan menyatakan pertolongan yang ajaib untuk banyak situasi-situasi yang khusus. Hari ini kami umat-Mu juga secara pribadi dan keluarga, atau kami sebagai satu bangsa dan masyarakat dunia, kami bisa mengalami situasi-situasi yang kadang-kadang di luar kesanggupan kami untuk bisa memberi kontribusi atau mempengaruhinya. Tetapi kami tahu ada Tuhan yang melebihi kekuatan manusia, mengatur jalannya sejarah. Dan di dalam pertolongan Tuhan yang ajaib itulah kami menanti Engkau. Kami percaya saja dan meneruskan hidup kami, pelayanan kami, keluarga, pendidikan, dan apa saja yang tengah harus kami hadapi dalam ketergantungan penuh hanya kepada kuasa-Mu. Hati yang lemah Tuhan kuatkan hari ini, supaya iman percaya kami diletakkan hanya kepada kuasa dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mengingat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Pengorbanannya sungguh luar biasa, sehingga keselamatan yang kita miliki hanya karena Yesus mati bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan dalam kesempatan yang indah pada saat ini. Kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kami dalam acara perjamuan ini sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, apabila seorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptiskannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus Kristus. Yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus, sebagaimana peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan manusia. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan. Injil Lukas pasal 22 mulai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka,
aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, dari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, jelas bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah ia lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukan dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang lagi. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengambil bagian dari perjamuan kudus ini, agar melalui perjamuan kudus ini kita memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap pribadi kita. Mari kita menguji diri kita sendiri. Apa saudara-saudara sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta menyatakannya dengan memberi diri dibaptis? Apakah saudara-saudara senantiasa hidup bagi Kristus dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad menjadi saksi Kristus dan serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluaskan kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab iya dalam hati, mari kita berdoa secara pribadi, bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini, bagi saudara-saudara mungkin yang berasal dari gereja lain atau mungkin terbiasa mengikuti perjamuan kudus, kami persilakan kalau Anda sudah siap di rumah, mari kita makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Sebelum kita makan dari perjamuan ini, kita menyanyikan pujian dari buku Kemenangan Iman nomor 64. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus
nama Tuhan, hanya oleh darah Yesus Kristus kita diselamatkan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau telah menyertai kami di saat kami melangsungkan makan dan minum dari perjamuan kudus ini, yang mengingatkan kami selalu akan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami, sehingga keselamatan yang sudah kami miliki dalam Yesus Kristus membuat kami tetap bertahan hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian acara perjamuan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan perjamuan kudus yang telah kita laksanakan bersama-sama. Kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Oke, bersyukur padamu ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kayak bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, kekuatan, kesehatan, sukacita yang boleh kami rasakan. Kayak bersyukur itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa syukur kami pada hari ini ya Bapa, kami telah memberi persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan kami ini dapat membantu pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Kemenangan iman nomor 161, berilah hormat namanya. Salibnya Tuhanku, ku tak bertolak.
kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Injianto. Silakan. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik secara pribadi, bahkan berulang tahun dalam pernikahan. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan membacakan saudara-saudara yang berulang tahun. Ya, saya minta maaf kalau salah sebut nama. Yang pertama Chandra, Mardalena, Robert Aing, Ernie Iban, Henry Thomas, Sola Kristo, Hendra Yusak, Elam Unya, Eldra Tirsa Oktriana, Nur Lerang, Bit Mario Oktarianus, Alan Laing, Oldi Oscar Ombu, Yusinta Okti Supriana, Christopher Le, Lisna Le, Esri Eunike, Martin Pautu, Dias Jefferson, Weni Lestari, Erik Putra Giri Setiawan, Yosabat, Elnoten, Isa Ginting, Benny Kristi Wanli, Anjli, Noviani Anjli, Noviana Jan, Stefanus Alvaris, Lid Luteng, Elia Ikin, Eko Bina Marusaha Manurung yang berulang tahun pernikahan, Ketut Murhajono dan Pulina, Charles Hasi Holland dan Dwi Putriyanti, Osli Lusat dan Hosianta, Boy Sandi dan Mariam Larang, Yohanes Atung dan Monita Kristina, John Rorong dan Yurita Aing. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan telah memelihara kehidupan kami sepanjang sepekan yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saat ini kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Sebagaimana Tuhan telah menolong memelihara kehidupan mereka dalam tahun yang mereka lalui, kami percaya pula Tuhan akan menolong mereka dalam tahun baru dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Kami berdoa untuk mereka dalam segala rencana mereka ke depan. Kiranya Tuhan yang kami percaya akan senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka, hati yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan, dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kehidupan dan keluarga mereka. Dan pada saat ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, serta para pemimpin negara kami, dari pusat daerah sampai ke desa sekalipun, sebagaimana Tuhan telah menentukan mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan menolong mereka untuk melaksanakan tugas, untuk membangun bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, dan Elisaya, Peteran Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulung, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anyi Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulamerang, Pudau, Yunitate, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung Lestari, Matiana Are,
Yusuf Bahwan, Erni Sulutan, Erna Asung Usat, Erden Uluk, Elisa Ding, Bungan Tadan, Dorcemrang, Farida Ngang. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan menolong, berikan iman yang teguh bagi mereka. Meskipun fisik mereka mengalami sakit pada saat ini, tapi kami percaya iman mereka tetap memandang terus kepada Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Berikan hati yang tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin kami, gereja sedunia. Sebagaimana Tuhan telah menentukan mereka untuk memimpin, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka, supaya segala pemberitaan Injil dapat berjalan dan banyak jiwa dimenangkan, membawa kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tetap berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Tanjung Selor. Semua program yang sudah diprogramkan, kami tetap berdoa supaya semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sebagai yang kepercayaan untuk melayani di jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Selor. Kami tetap berdoa untuk segala kegiatan kami sepanjang sepekan yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kami dan berikan hikmat bagi kami untuk melangkah dengan penuh kasih, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam kami menghadapi segala tugas pekerjaan pelayanan kami, Tuhan yang kami percaya akan menolong kami, beri hati yang rela untuk melayani, untuk melakukan semuanya sebagaimana kami melakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk segenap kehidupan jemaat Tuhan. Dalam segala rencana ke depan, Tuhan memberkati segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau akan menyempurnakan doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari silakan berdiri, nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Injianto. Kita menaikkan pujian Kekuatan Hatiku. Tempat pertolongan dan perlindungan kita hanyalah kepada Allah kita saja. Oleh karena itu, mari tetap berharap kepada Tuhan, karena Dia sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi naikkan pujian ini, Kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam
Itulah ungkapan kami kepada Engkau Tuhan lewat pujian. Engkaulah menara dan perisai yang membentengi hidup kami, agar kami senantiasa hidup bagi Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dari awal, pertengahan, sehingga dapat selesai. Semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan arahkan pandangan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam satu sejenak. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.